Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas anak-anak semuanya. Sekarang kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatannya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dan penting banget harus kalian tahu tujuan dari pembelajaran kita itu apa sih? Yang pertama adalah mengetahui berbagai jenis objek IPA dan melakukan pengamatan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, melakukan cara pengukuran suatu objek IPA dengan panca indera. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis besaran dan perbedaannya serta dapat melakukan pengukuran berbagai jenis besaran. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus dalam poin pertama ya, tentang objek IPA dan proses penyelidikan IPA. Oke, langsung saja. Apa aja sih yang dipelajari pada objek IPA? Nah, yang pertama ada penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Yang perlu kalian tahu, apa sih IPA itu ya? IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah yang makhluk hidup. Sedangkan yang tak hidup apa contohnya? Ada lemari, ada kursi, ada papan tulis, dan yang lainnya. Nah, dalam menemukan konsep IPA ini, biasanya para ilmuwan melakukan yang namanya kegiatan penyelidikan atau pengamatan ya, observasi. Penelitian ini biasanya terus-menerus dilakukan oleh ilmuwan secara terencana dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya, penemuannya atau hasil penelitiannya itu dapat dipercaya dan masuk akal. Biasanya untuk melakukan penelitian menggunakan metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada pengertian dari metode ilmiah. Merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah atau penyebab secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan. Simpulan itu hasil ya, kesimpulannya itu apa sih hasil penelitiannya yang dapat dipercaya atau valid. Nah, apa aja sih langkah-langkah dalam metode ilmiah? Nah, ini yang pertama, ada melakukan observasi awal. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalahnya apa yang mau diteliti itu apa ya? Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini mengajukan dugaan sementara atau kesimpulan. Dugaan itu seperti, oh kayaknya karena ini deh, oh kayaknya karena itu deh. Jadi ini dugaan kalian sebagai peneliti. Nah, yang empat melakukan eksperimen, yang kelima melakukan analisis hasil, dan yang keenam menarik kesimpulan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa banget untuk membaca apa sih observasi itu. Nih, dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian. Terus sudah dapet nih objek-objeknya yang mau diteliti apa aja. Nah, baru dilihat nih rumusan masalahnya. Dalam penelitian itu apa, kemudian hipotesis, membuat prediksi, dugaan ya. Terus melakukan eksperimen. Eksperimen itu apa sih? Melakukan percobaan. Terus analisis. Setelah analisis, ditinjau dengan data-data yang valid, yang dapat dipercaya, baru deh dapat hasilnya. Hasilnya ini bisa dikomunikasikan atau dipublikasikan ya. Nah, ini adalah serangkaian dari langkah-langkah metode ilmiah. Ibu harap kalian bisa memahami setiap tahapannya ya. Selanjutnya adalah proses penyelidikan IPA. Terbagi menjadi 3 tahap nih. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua membuat inferensi. Yang ketiga mengkomunikasikan.
pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Mau menyelidiki apa nih? Jadi detektif ya. Yang selanjutnya adalah membuat inferensi. Artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Setelah semuanya dirumuskan dengan baik, kemudian harus mengkomunikasikan penyelidikan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yang pertama adalah teliti, namanya juga peneliti, berarti harus teliti. Yang kedua, sabar. Harus sabar dalam melakukan percobaan. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Yang keempat, objektif dan tenang. Jadi, percobaan itu tidak bisa dilakukan cuma satu kali, harus berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang objek IPA. Kalian bisa lihat gambar, ini adalah gambar angkasa ya. Di sini seluruh benda di alam dengan segala interaksi. Selanjutnya tentang objek IPA. Apa aja sih objek IPA yang kalian tahu? Nah, di sini objek IPA bisa berupa benda-benda yang berukuran sangat kecil ataupun yang sangat besar. Contohnya yang berukuran sangat kecil itu ada bakteri, virus, atom. Nah, sedangkan kalau yang berukuran besar, contohnya seperti lautan, gunung, bumi, tata surya, dan lainnya. Bagian-bagian IPA itu ada fisika, kimia, biologi, bumi, dan antariksa. Nah, ini berkaitan ya, semuanya bisa dipelajari di dalam IPA. Selanjutnya adalah pengamatan. Proses pengamatan berarti mengamati, terbagi menjadi dua. Ada pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif ini tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya, hari ini bunga sangat cantik. Kemarin saya melihat Banu tampil sangat rapi sekali. Nah, itu adalah contoh dari kualitatif. Kenapa tidak bisa dinyatakan dengan angka? Karena kata rapih dan kata cantik itu tidak bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya, oh hari ini bunga cantiknya 100%, 100 itu tidak bisa ya. Cantik itu relatif. Rapih juga tergantung dari bagaimana pandangan. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Itu contohnya yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif ini pengamatan yang bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya, saya mau mengukur berapakah lebar handphone ini. Oh, handphone ini lebarnya sekitar 1 jengkal gitu. Berarti kuantitatif itu bisa dinyatakan dengan angka sebanyak 1 jengkal. Itu kalau alat ukurnya pakai jengkal, atau bisa juga mengukur menggunakan penggaris. Oh, ternyata panjang dari buku tulis sebesar 20 cm. Nah, seperti itu contohnya yang kuantitatif. Paham ya antara kualitatif dengan kuantitatif? Yang selanjutnya mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Jadi harus membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis, biasanya dengan menggunakan satuan. Nah, ini tadi contohnya. Jadi mengukur benda meja di sini menggunakan jengkal. Kira-kira panjang meja itu berapa jengkal ya? Gitu. Panjangnya ternyata 7 jengkal. Nah, 7 jengkal ini juga tergantung tangan yang mengukur ya. Kalau misalnya tangan orang dewasa mungkin 7 jengkal. Mungkin kalau tangannya anak-anak bisa lebih banyak lagi. Nah, sekarang pengukuran IPA mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Membutuhkan alat ukur sebagai yang sesuai dengan besarannya. Pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Jadi kalau mengukur itu harus benar-benar teliti. Semakin tinggi tingkat ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran semakin baik.
Selanjutnya apa sih besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-cirinya nih, ciri-ciri dari besaran fisika dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran dalam IPA ada apa aja? Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Nah, yang akan kita bahas ini adalah besaran pokok. Ini adalah contoh-contoh ya. Di sini ada termometer, ada timbangan, ada stopwatch, ada penggaris. Ini adalah contoh dari alat ukur besaran pokok. Ketelitiannya juga berbeda-beda ya. Oke, besaran pokok itu apa sih? Dari tadi kita bahas besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Apa aja? Yang pertama, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Satuannya pun berbeda-beda ya dari besaran. Besarannya berbeda, otomatis satuannya berbeda, dan alat ukurnya pun berbeda. Misalnya kita mau mengukur panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Gitu ya. Nanti ini bisa kalian baca. Nah, di sini ada contoh gambar nih ya. Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng? Kata ibunya. 2 kilogram aja, Bu. Nah, kira-kira besarannya yang mana? Satuannya yang mana? Dan angkanya yang mana ya? Kita lihat. Oh, ternyata di sini besarannya adalah massa. Satuannya adalah kilogram, alat ukurnya timbangan. Bener nggak ya? Kita cek lagi ke belakang ya. Nah, tadi massa ya, bener nggak? Besarannya massa. Satuannya kilogram, alat ukuran raca atau timbangan. Nah, berarti ini benar. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya ditanya, besarannya apa, satuannya apa, alat ukurnya apa, kalian sudah harus bisa menjawabnya. Oke, nah di sini saya mau memberikan kalian tugas. Ini tugasnya nanti dibaca. Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kilo dan 250 gram. Apakah alat ukur yang digunakan? Nah, kira-kira penjaga warung mengukurnya dengan apa? Di situ ya, bagaimana caranya, alat ukurnya apa, beratnya berapa, massanya berapa, dan sebutkan nama besaran, nilai besaran, dan satuannya. Nah, sekarang ini adalah tugas yang kedua. Kalian bisa mengerjakan nomor 1 sampai 5. Nanti kalian tulis di buku tulis ya. Setelah ditulis, nanti kalian bisa upload fotonya, bisa kirim ke ibu, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Semoga nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung japri aja ke ibu. Nanti nomor ibu ada di grup kalian. Sampai sini cukup dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.